Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu dari Putri dari kelas RI 3A. Di sini saya akan melakukan hands-on IoT pertemuan ke-6. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kode ini. Jadi program ini ditulis untuk Node MCU EISP8266 yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 dan mengirimkan datanya ke broker MQTT, misalnya HiveMQ atau InfluxDB via Mosquito. Jadi penjelasan umum programnya itu menghubungkan Node MCU ke jaringan Wi-Fi, lalu menginisialisasi sensor DHT22 untuk membaca suhu, temperatur, dan kelembapan humidity, lalu menghubungkan Node MCU ke broker MQTT server yang menjadi pusat komunikasi IoT, lalu mengirimkan data sensor secara periodik dalam format JSON ke topik MQTT tertentu. Nah, yang di sini itu untuk mengatur koneksi Wi-Fi, SSID, password, IP, status. Lalu PubSub client ini untuk memungkinkan Node MCU menjadi publisher atau subscriber ke broker MQTT. Lalu di HTH ini membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Di sini sensor DHT22 dihubungkan ke pin GPO13D7 pada Node MCU. Lalu di sini ada SSID saya, Kinel, itu digunakan untuk menghubungkan MCU ke Wi-Fi. Lalu ada passwordnya Wi-Fi yaitu email 12345, lalu ada IP IP saya yaitu 192.168.137.1. Di sini juga ada MQTT portnya yaitu 1883, lalu MQTT topiknya ada Polinella IoT 24782012 yaitu NPM saya, lalu DHT22 artinya data suhu dan kelembapan dikirim ke topik ini. Jadi di sini ada Wi-Fi client itu untuk komunikasi IP dasar TCP ya. Selanjutnya klien di sini yaitu adalah klien MQTT yang memanfaatkan koneksi Wi-Fi di atas. Lalu di fungsi ini yaitu memulai koneksi ke jaringan Wi-Fi, menunggu hingga status koneksi connect, lalu setelah terhubung menampilkan alamat IP dari Node MCU. Lalu ada Wi-Fi terhubung. Nah, ini Wi-Fi terhubung. Terus ada menghubungkan ke broker. Fungsi ini memastikan Node MCU selalu terhubung ke broker MQTT. Jika belum terhubung, maka akan mencoba berulang kali setiap 5 detik. Lalu makanya ada yang RC5 gitu, RC5 sekali gitu. Lalu ada Node MCU client adalah client ID broker, nama unik untuk device ini. Jika gagal, itu akan menampilkan kode error MQTT. Lalu di sini fungsi ini dijalankan sekali saat Node MCU dinyalakan. Ini untuk mengaktifkan komunikasi serial untuk menampilkan log, lalu menginisialisasi sensor DHT22, menjalankan koneksi Wi-Fi, mengatur alamat dan port broker MQTT. Lalu di sini alur kerjanya itu Node MCU kan menyala, menjalankan setup, lalu tersambung ke jaringan Wi-Fi, tersambung ke broker MQTT,
lalu membaca data dari DHT22 setiap 5 detik, lalu mengirimkan data suku kelembapan ke topik MQTT. Jika koneksinya terputus, otomatis connect ke broker. Nah, di sini kita kan melanjutin yang kemarin itu. Di sini sudah ada Node-RED dan InfluxDB yang saya download. Kemarin downloadnya di search ini. Di search ini diketik aja, lalu nanti ada InfluxDB, lalu di run. Lalu di sini saya sudah berhasil downloadnya, menginstalnya, ada Node-RED dan InfluxDB. Nah, di sini juga keluar ya di tabnya Polyneella. Jadi enggak di ada 38. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita buka ulang ya. Kita buka aja di sini IP 9. Nah, di sini ada Node-RED. Nah, di sini ada Node-RED yang sudah saya buat. Lalu di sini juga ada Influx. Oke, 1, 2. Di sini juga sudah terinstall Influxnya. Dan di sini sudah saya buat, sudah saya masukkan nama lalu di sini kita note terlebih dahulu. Saya jelaskan ulang. Jadi InfluxDB dan Node-RED ini apa sih? Nah, sebelumnya kan udah dijelasin Node-RED itu apa. Jadi, tapi saya jelasin ulang deh. Node-RED itu adalah platform visual untuk membuat alur flow otomatis IoT tanpa banyak menulis kode. Jadi, kamu bisa membuat sistem IoT end-to-end dengan blok-blok node yang saling terhubung seperti puzzle. Jadi Node-RED itu alat visual untuk menghubungkan perangkat data dan tampilan dashboard ya. Fungsi utamanya itu menerima data, mengolah, lalu menampilkan data, menyimpan data ke database, lalu mengontrol perangkat. Oke. Jadi di sini ada node yaitu menerima data dari perangkat IoT, lalu function node yaitu mengolah dan memformat data. Lalu ada Gauge. Gauge itu menampilkan nilai data, suku kelembapan, dan lain-lain. Lalu ada input out. Input out yaitu menyimpan data ke database. Lalu ada debug. Nah, sebelumnya saya juga akan menjelaskan apa sih input DB itu. Input DB adalah database untuk menyimpan data waktu, time series data, yaitu data yang selalu berubah seiring waktu siklus suhu ruangan setiap detik, kelembapan udara setiap menit, tegangan baterai setiap jam, penggunaan listrik setiap hari. Jadi input DB ini dirancang khusus untuk data sensor yang terus dikirim secara periodik. Fungsi utamanya yaitu menyimpan data sensor secara historis berdasarkan waktu, membuat grafik tren, lalu analisis data IoT, dan terintegrasi dengan tools lain. Oke, jadi di sini saya sudah membuat ada 1, 2, 3 function di sini. Lalu ada 2 Gauge, temperatur dan humidity. Selanjutnya ada input out. Nah, di sini di function 1
function kita memastikan data ini sudah berupa objek dengan var data entity pilot. Lalu jika masih string, kita parse dulu dengan type of data string data JSON parse data. Lalu kita kirimkan nilai suhu ke Gaudi yaitu dengan MSG pilot data temperatur, lalu debug untuk cek ya, untuk mengecek yaitu not warm kirim ke Gaudi plus MSG pilot, lalu di return MSG. Function 1 itu dalamnya. Selanjutnya ada temperatur. Nah, temperatur di sini kita membuat jadi grup ya, ini grup type-nya Gauge, lalu labelnya temperatur, lalu value formatnya ini awalnya value kita ganti jadi temperatur. Maksimalnya kita ganti dari 10 kita ubah ke 100. Oke. Selanjutnya ada function 2. Nah, di function 2 ini kita mengambil data dari pilot di MQTT dengan var data MSG pilot. Nah, lalu diubah lagi nih. Jika masih string, ubah ke objek dengan if type of data string, data JSON parse data. Lalu ambil nilai kelembapan. Lalu kita tampilkan di debug log. Kita tampilkan debug supaya bisa ngecek. Lalu kita kirim nilai ke Gauge dengan MSG pilot kelembapan. Selanjutnya di sini berarti humidity ya, kelembapan. Dibuat grup, lalu type-nya Gauge, labelnya humidity, value formatnya humidity, lalu maksimalnya 100. Selanjutnya ada function 3, yaitu di sini ada MSG topic sensor DHT 22 var temperatur, global get temperatur, var humidity, global get humidity, return MSG. Nah, ini jadi MSG topic sensor DHT22 ini itu untuk digunakan oleh MQTT node atau database node seperti Influx-nya untuk tahu data ini berasal dari mana. Dalam kasusnya ini, topiknya itu sensor DHT22. Artinya data ini adalah data sensor DHT22, yaitu suhu, sensor suhu, dan kelembapan. Selanjutnya ada var temperatur. Ini mengambil nilai suhu temperatur yang sebelumnya disimpan di variabel global not red. Global get ini mengambil data dari memori global not red, bisa diakses dari node manapun. Lalu temperatur itu adalah nama variabel global yang berisi nilai suhu terkini. Selanjutnya ada variabel ini biasanya di set dan function node lain yang menerima data sensor dari MQTT. Nah, selanjutnya var humidity itu sama, tapi dia itu mengambil nilai kelembapan. Menyimpan nilai kelembapan terakhir, lalu di return itu supaya bisa diteruskan ke node berikutnya. Nah, selanjutnya ada influx ini. Di influx ini namanya itu influx db out, lalu servernya version 2.0 influx db MQTT, lalu organisasinya di influx-nya itu Netlus, lalu bucketnya IoT influx, terus measurement-nya itu sensor DHT. Nah, sebelumnya di sini kan influx-nya itu udah saya masukin kan, udah login. Jadi di depannya sebelum masuk ke influx itu dia itu disuruh masukin kayak nama, terus itu passwordnya. Terus ada apanya itu ada organisasinya juga. Nah, di sini kan saya pakai organisasinya Netlus. Lalu nanti dapat yaitu kayak kalau udah masuk dia dapat token. Nah, tokennya itu dimasukkan ke dalam sini. Ke dalam yang ini. Nah, ini kan terus itu URL ini dari link dari sampai kita salin dari HTTP
IP sampai 8086 ini untuk info DB-nya. Lalu udah versinya pakai 2.0. Oke. Lalu debug ini untuk memeriksa ya. Nah, nanti kita langsung ke deploy. Lalu kita langsung ke deploy. Nah, kan sebelumnya itu installnya ini nggak ada, jadi kita bisa download dulu di sini. Terus ke manage palette ini, lalu kita install di sini. Nah, ini nih, kan ini udah saya download. Use Node-RED context pack. Ya, oke, terus itu, nah dia ini ke Google